lu bisa masuk di kelurahan itu gimana? Ceritanya itu dulu lah. Yang ringan-ringan dulu ada nih. Dulu gimana kita ini kadang itu lulusan PDN loh. Dulu enggak. Jadi maksudnya ke Pemda apa ikut saya ikut ASN aja PNS 2010 terus masuknya di biro umum Pemda. Nyebutnya apa sih ya? Pemprov apa Pemda ya? Kalau di Jakarta itu kan beda nih. Iya, problem ada yang bilang Pemda tapi lebih pasnya sih Pemprov ya. Pemprov ya. Pemprov DKI. Tapi kalau wali kotanya disebutnya apa di sana itu? Tetap wali kota. Wali kota ya. Oh, kantor wali kota gitu ya. Nah, kebetulan waktu pas pindah ke kelurahan itu ada apa namanya? Organisasi baru dibuat buat masalah pelayanan dan perizinan. Terbaru satu itu. Pertama kali masuk di mana? Kelurahan mana itu? Waktu di bidang itu? Sesuai KTP. Oh, sesuai KTP. Iya. Oh, enak dong ya. Memang kan waktu itu diarahkan yang terdekat dengan. Tapi informasinya dulu memang untuk khusus kelurahan atau aparat di kelurahan gitu ya? Iya, jadi kelurahan, kecamatan, sama tingkat wali kota, dinas. Nah, itu karena pemilihannya ada yang kelurahan, kan penempatannya perjenjangannya di kelurahan. Kita pas dapat itu masuk di kelurahan. Di mana dulu pertama kali KTP-nya mana? Di Balbas, Menteng Dalam. Oh, Menteng Dalam. Oh, ya enak. Berarti ini kecamatan juga takut itu berarti ya? 5 tahun rolling ke Kebon Baru. Nah, sekarang Kebon Baru sekarang ya. Sampai sekarang di Kebon Baru. Ini menunggu 5 tahun kedua. Siap rolling. Mau di mana? Itu penempatan biasanya dari ininya, Pak. Dari ini bisa kusuk gitu. Direkam ngeri. Kita juga kayak kita juga nggak enak. Ada direkam aja nih. Masih 2 menit, masih lama ini, minimal 15 menit loh ini. Ngobrolnya ini udah keringetan nih sih. Keringet dingin ini. Belum terlatih. Tapi Pak itu lulusan teknik elektro ya sebenarnya. Dari mesin ya. Iya. Ya ini lucu nih kenapa mesin bisa masuk. Gimana itu ada kok bisa implementasinya gimana? Jalurnya jauh bener. Ibaratnya kalau orang itu udah pindah jalur ini, kejauhan ini. Mau ke Bogor pindah ke Sukabumi ini. Bagaimana mengimplementasikan akademik gitu ke kecamatan? Mana itu badannya? Kok bisa ini? Apa memang punya angan-angan jadi intinya sih tetap saya inginnya ke teknik dulu. Berapa kali ikut bahkan di DKI juga sama. Ya, formasi sesuai dengan background ya. Cuman pas masuk kan memang apa namanya? Nggak bisa milih ya. Iya, jadi ada pilihan-pilihan kita dimasukkan ke sesuai dengan rumpun kita mulai gitu. Tapi kan dan perjalanan di sana juga kebutuhannya kan ada. Kebutuhannya nggak sesuai dengan apa sih ya, yang lagi kosongnya lah. Kalau ASN kan disumpahnya siap ditempatkan di mana saja. Iya. Itu yang dipakai ya. Tapi kesulitan nggak sih? Atau mengikuti apa namanya proses aja pokoknya? Ya kita ikutin proses, baca prosedur segala macam. Ya kan udah terbiasa lah. Kalau itu yang prosedur segala macam, jadinya tinggal di apa kita ikutin aja sesuai dengan prosedurnya. Enggak, biasanya kalau dulu kan UI kan idealis nih. Oh, saya teknik mesin, harusnya kan saya lebih inilah. Sekarang jadi pelayanan masyarakat ya. Gitu tuh. Ya, gimana itu ada nih? Ya karena nggak usah kaya sensi pasti. Tapi nggak ada pergolakan batin, mau teknik mesin kok. Kalau anak kan biasanya idealisnya tinggi ya Pak ya. UI lagi. Beda itu. UI itu pilihan loh. Nggak sembarang bisa masuk UI loh Pak. Jadi apa? Ada idealisme berapa tahun? 10 tahun.
Ya artinya jangan sampai sekolah susah-susah, dia nggak kepakai juga pas kerja gitu kan. Tapi sebenarnya lebih mulia ini sekarang kan, jadi pelayan masyarakat itu lebih mulia. Malah ini akhiratnya seperti kerja sambil dapat akhirat ini. Rendahan. Nah, jadi kan nggak bingung badan. Kalau di ASN itu di pemerintahan itu kan administratif sifatnya ya. Sebenarnya administratif, lebih ke Administratif lah. Ya, beda juga. Iya, manajemennya. Memang kerjaannya itu maksudnya memang sudah terstruktur, sudah jelas nih kamu kalau jadi jabatan ini ke sini ke sini ke sini gitu. Gimana itu? Tapi kalau secara tanda petik apa ya? Kalau di mesin itu kan kita belajar masalah perancangan, itu kan kita perhatiannya masalah safety-nya pertama, Pak. Safety-nya dilihat bagaimana apa namanya impact dari sebuah rancangan yang berbahaya di mana saja. Nah, ini sebenarnya berlaku juga di semua kerjaan ya. Ya, semua aspek lah. Kerjaan itu Ada. dan karena biasanya begitu, jadi ketika menjalankan kita lebih berhati-hati pada perundang-perundangan. Jadi ini satu yang nggak boleh, yang apa namanya bisa dilakukan, mana yang nggak bisa. Nah, itu sama sebenarnya sama aja gitu. Apalagi kalau tadi itu kan faktornya safety dulu. Barunya beli sepeda yang dicek remnya dulu, bukan engine-nya. Kalau engine-nya itu bisa nabrak remnya dulu yang perhatiin. Nah, ini jadi aturan dasar dari yang dibaca adalah aturannya dulu. Kalau aturannya belum pas, biasanya tidak harus didiskusikan. Ada masih beberapa aturan itu suka apa ya? Dari atas ke bawah itu belum terjabar. Makanya diambil yang kita usahakan yang Multitafsir lah ya, itu yang harus dengan itu yang moderat jalan tengah ini. Yang itu kalau di sebenarnya sama di mana-mana juga pekerjaan pasti begitu. Dulu SMA juga di sini ya, SMA mana dulu badan? SMA di sini kita Darat 4. SMA di mana? Berarti ya pas, memang Kampus ini. ini nggak jauh-jauh. Sampai jadi LMK. Oh pernah mau jadi LMK? Enggak. Oh, enggak. Dulu nggak ada LMK. Dulu belum ada LMK ya? Dekel ya. Dulu bekel ya? Dekel ya? Kalau kelurahan dekel ya? Sama disebut. Tapi sekarang udah ini ya, sudah berkarir aja terus ya. Iya. Tangan pun jadi lurah, jadi camat gitu ada nggak Pak? Tidak kawin Pak. Ada Kesempatan? peluang dan kesempatan kita akan baca. Iya. Anaknya kan jadi presiden. Paling atas ya. Ya minimal kan kalau pada ini jadi lurah di Tebet kan, ya tempat kita kan diperhatiin jadinya ya. Jadi prioritas. Lebih gampang lah urusannya. Iya, ada urusan apa lebih cepat. Tebet itu kan problemnya cuma itu aja sebenarnya ya Pak ya. Tempat itu, kalau yang ini kemarin saya lagi bikin lomba inovasi daerah. Jadi setiap SKPD, setiap organisasi itu apa namanya, ada lomba IGA namanya, inovasi daerah. Nanti buat dilombakan di nasional. Nah, kebetulan di tempat itu terpilih dari 5 untuk yang perizinan, ada 5 yang diambil. Jadi 3 kecamatan, kelurahan ada berapa ya? Ini kan per kecamatan ya, 5 kecamatan. Nah, kalau di tempat itu masalah UMKM, NIB itu dimasukkan ke pemetaan, jadi mapping explore, mapping explore. Mapping explore usaha UMKM di Tebet, kecamatan Tebet. Nah itu ternyata kita itu memang seperti kafe besar. Jadi Tebet memang ternyata dicek hampir untuk yang kuliner beda dengan makan minum ya. Kuliner itu hampir 50%. Kuliner 50% ya. Kalau makan minum kan kayak semacam apa, sembako, toko-tokonya itu ada juga sekitar 20%. Tapi 50%
makannya siap saji. Tapi kelasnya UMKM apa? Kan banyak resto-resto gede juga tuh. Ini baru UMKM aja. Baru UMKM aja. Itu UMKM. Ada KFC di Selatan ya. Oh, Belum resto. belum ya. Itu udah terhitung dia 50% ternyata emang jadi dibilang kafe besar Kayak itu, kayak warung Dio, itu apa? itu sebenarnya masuk UMKM, tapi Masuk UMKM itu ya? belum masuk di mapping. Jadi baru yang kecil-kecil dulu nih. Nah itu rencananya nanti Pak dimasukin ke Pinto Fest. Jadi per kelurahan nanti punya database. Misalnya RW ini banyaknya apa, RW ini banyaknya apa, dan di Pinto Fest itu semacam web itu, tapi ada web besarnya nih lagi dibuat juga ternyata apa linear ya kalau yang di tempat itu. Jadi lagi dibikin 3D setiap gedung, dan setiap gedung tuh di lantai berapanya ini ada PT apa. Jadi masuk terus ini apa harga sewanya per gedungnya. Jadi kan setiap kalau ada investor mau sewa misalkan di Casablanca, ntar di situ nanti database nanti akan ada. Kita klik, oh yang kosong di lantai sekian, harga sewanya sekian. Ini lagi dibuat nanti ke depannya tuh Pak. Ini lagi memproses saja. Nah, kalau kelas UMKM itu yang sekarang yang lagi didata itu yang gerobakan atau modelnya kayak apa? UMKM yang seperti yang gerobakan, terus warung makan, Warung kecil lah. warung kecil, nambah di rumah gitu ya. atau yang kayak semacam kafe-kafe ini juga udah di data semua. Tapi ini baru percontohan. Kafe kotak, warung Bang Ali Itu gitu. udah masuk kayak kemarin. UMKM itu ya masuk UMKM maksudnya. Karena UMKM itu hitungannya sampai seingat saya di bawah 5 miliar. Oh, sampai di bawah 5 miliar. Oh, berarti itu banyak dong ya UMKM jadungnya ya. Ya, baik. Kalau sini berarti memang rata-rata kayak kotak gitu bisa di bawah 5 miliar itu maksudnya ya. Kopi kenangan gitu. Ya, paling Masuk lebih gitu. bisa jadi UMKM. Bayang Bagus itu Mas. Enak. Jadi kalau ada yang mau ketahuan kan misalnya nih banyaknya di sini apa dia nanti mau ngambil apa namanya penunjangnya atau dia jadi mau bikin di situ nanti kelihatan jenisnya. Masih ada nggak sih Pak klaster-klaster ini khusus untuk apa namanya tempat tinggal, ini tempat usaha masih ada nggak sih sebenarnya? Itu berdasarkan kan dulu RDTR 2013 ya. Nah, Itu kan apa tata ruang di Provinsi DKI. Nah sekarang itu udah berubah di tahun 2022. Nah, itu lihatnya di peta Jakarta 1 Pak. Nanti ketika itu masih ada sebenarnya ya. peta Jakarta 1 itu dia apa pengembangan lah ya, hubungannya dengan Google Maps sama ATR BPN. Ini petanya peta lengkap juga Mas. Ini peta lengkap dari GIS lah ya. Sistem GIS. Tapi ini dia dari sisi tata kotanya. Tata kotanya. Jadi kalau kita mau beli di mana nanti kelihatan nih ada kegunaannya tanah sekian. Sampai berapa lantai, terus apa namanya ketentuannya itu di sini GSB itu ada semua di situ. Jadi kalau dulu kita harus ke kelurahan aja, sekarang kita tinggal buka Jakarta 1. Sama peta RT RW, sungai, asal internetnya cepat dan ngedown Bisa ya. Bisa. Kalau yang Pintofest ini dari RDTR itu mungkin pengembangannya dia naik 3D-nya. Ada jadi integrasi gitu ya. Jakarta Kayaknya 1 sama Indofest itu ya. sebentar lagi sih kayaknya. Integrasi. Ini lagi mulai di. Itu surveinya narik NIP apa memang datang ke tempat masing apa? Yang tadi Di gedung nih ada PT apa? Tadi Nah, Indofest. kalau yang Pintofest ini memang kan apa? Pertama datang dulu ya, suruh apa? Kan kita udah punya ininya. 3D-nya, terus ada petugas-petugas yang datang. Terus ada LKPM ini kan dia mendaftar ke OSS dan dia harus melaporkan per 3 bulan. Dan ini kan terdata dia adanya di gedung ini. Oh, jadi dari OSS baru nanti secara fisik didatengin tempatnya benar. Dicek benar atau enggak. Ada sumber dayanya ya kalau di kelurahan. Apakah di pihak ketiga? Kalau di DKI itu sampai kelurahan udah ada. Oh, udah ada ya. Udah ada.
bukan pihak ketiga, dia enggak, langsung kelurahan langsung. Tapi dia sifatnya pegawai honorer. Oh iya bagus dong ya, kalau itu udah bisa terjadi lebih gampang lagi ya. Bisa kelihatan semua ya. Mudah-mudahan sih Pak datanya langsung KB. KPM KPM ini belum jadi yang diwajibkan ya. Kan kalau belum lapor itu belum ada sanksi, baru sanksi tertulis. Teguran. Itu PKP itu programnya Pemprov apa? Programnya apa ya? BKPM. Oh, SS ya. Jadi NIB itu kan wajib lapor kalau yang menengah itu 3 bulan sekali. Sekarang yang terjadi kan itu tuh. Kalau di bawah itu kan 6 bulan sekali. Nah dari data itu dimasukkan ke tadi ke 3D tadi nanti. Kalau ada data itu enak itu sebenarnya ya. Jadi data investasi itu ketahuan semua nih. Prospektus segala macam udah ketahuan ya. Sampai kapan nih hasilnya? Apa memang terus berkembang? Ini lagi baru mulai. Makanya ini saya bilang data collection sekarang ya Mas. Visioner. Oh iya. Karena ternyata katanya di Praha, terus karena studi banding kan, kesana segala macam. Ternyata kalau di luar negeri itu Pak, jadi tinggal kita klik daerahnya, timbul itunya, 3D-nya, kelihatan detailnya apa yang kosong. Bisa ngelihat foto-fotonya ya. Di dalamnya itu bahkan udah bisa ya. Bisa. Oh bagus lah itu. Itu masuk program pemerintah itu ya. Di sana program BKPM-nya di sana ya. Bagus itu kalau bisa jadi benar memang kelihatan ini. Wah kita kalau nggak cuma nyari dari Google mah bisa saingan tuh nanti. Dari Google sih kayak awalnya sih. Tapi nggak nyangka juga loh Google Maps itu kalau dihitung begitu sebenarnya kelihatan kan mereka secara nggak sadar bikin tuh alamat. Itu tugas itu dia memastikan data di Google itu update. Karena kan kadang suka nggak update. Iya. Ya 17 menit nih Pak Dani. Oh iya, wah ini kalau yang ditanya kalau yang ditanya ini saya nggak berani. Berarti sampai kita tunggu sampai jadi lurah ini Pak. Camat dong. Oh camat, sampai implementasi sampai camat. Ada soalnya aja. Soalnya camat kok. Siap. Oke Pak Dani, terima kasih banyak. Yang ditayangkan. Besok kita tayangkan. Tunggu.